Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang merupakan kabar gembira, walau tidak semua honorer bisa diangkat langsung menjadi ASN P3K tanpa tes oleh pemerintah melalui Menpan RB. Nah, informasinya Bapak Ibu di sini sampaikan mohon maaf. Hanya tenaga honorer ini saja yang langsung diangkat jadi P3K 2024 tanpa tes oleh Menpan RB. Bapak Ibu terkait dengan informasi ini tentunya dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes, dalam arti ASN P3K tanpa tes itu ada kemungkinan penentunya, ada syarat khusus sehingga tidak semua honorer bisa tercover menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini. Bahkan ditegaskan bahwa mereka yang memenuhi dua syarat dan ketentuan ini diangkat langsung menjadi ASN tanpa tes dan langsung P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya kita ingin mengetahui apa syarat dan ketentuan bagi honorer yang diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Penataan ASN 2024 termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 masih dalam proses pendalaman oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azora Anas. Pemerintah melalui Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, atas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentu tak mau pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini molor atau melebihi batas waktu. Tentunya batas waktu yang dikatakan di sini adalah sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwa batas akhir atau tenggat akhir penataan honorer itu yaitu Desember tahun 2024 di tahun ini. Pasalnya sudah jadi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sendiri bahwa pemerintah harus menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini melalui pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 ini paling lambat Desember 2024 tahun ini juga. Itu adalah tenggat akhir yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut adalah payung hukum penataan honorer, walau masih menunggu peraturan pemerintah turunan dari undang-undang tersebut yang merinci dan mendetailkan bagaimana syarat mekanisme serta kriteria dalam hal melakukan pengangkatan itu, yang meliputi penataan dahulu, seterusnya beranjak pada verifikasi dan validasi. Setelah lolos verifikasi dan validasi, maka pemerintah melakukan pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang telah diundangkan. Jadi dalam penataan ASN ini, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah menetapkan kategori yang menjadi prioritas untuk diangkat langsung jadi pegawai negeri tanpa basa-basi tes. Jadi di sini sampaikan pegawai negeri, tapi yang kita bahas adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menjadi abdi negara tentu jadi harapan banyak orang, apalagi para non-aparatur sipil negara yang selama ini sudah lama menghonor untuk membantu pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pusat, demikian dengan instansi daerah. Pemerintah pun telah memberikan kuota 80% untuk para tenaga honorer yang masuk prioritas menjadi P3K 2024 langsung tanpa seleksi tes. Itu adalah patokan di tahun 2024 tahun ini, kuota untuk honorer atau yang disebut kuota khusus ini 80%. Semoga saja pengangkatan honor menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini itu bisa menjadi satu kenyataan. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu, para tenaga honorer non-aparatur sipil negara, diharapkan tahu pasti terkait siapa saja yang masuk dalam daftar prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K 2024 di tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, harus tahu siapa saja, sehingga nantinya tidak meraba-raba dan tidak ada keberatan bila ke depan pemerintah melakukan pengangkatan ini dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tentunya bagi yang belum mengetahui itu banyak keluarnya, menuntut dan seterusnya. Tapi ingat ada ketentuan. Suatu hal yang wajar kalau juga pemerintah juga memberikan ketentuan dengan hal ini. Karena namanya ini adalah jaminan pekerjaan dan jaminan hidup dan jaminan masa depan. Tetapi di dalamnya pemerintah tetap mengedepankan unsur keadilan. Tidak mungkin honorer yang baru saja lalu diangkat tanpa tes, sementara honorer lama yang sudah puluhan tahun itu melalui tes. Tidak logis begitu Bapak Ibu. Tapi kita ikuti saja alurnya, mari kita ikuti siapa saja dan kita ketahui siapa saja honorer yang bisa diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Apalagi ada sejumlah kategori tenaga honorer yang tak masuk prioritas loh. Jadi nantinya akan masuk ke dalam 20% sisanya. Ah, ini Bapak Ibu ya. Yang tidak masuk prioritas itu adalah 20% dari kuota yang memang nantinya ini wajib melalui tahapan tes atau seleksi tes. Bukan seperti mereka yang memenuhi kedua kriteria ini nantinya langsung pengangkatan. Tentu tak mau yang kalau tidak diprioritaskan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini. Apalagi dalam hal ini sangat menentukan nasib di tahun 2024. Dengan begitu, setiap non-ASN diharapkan untuk mempersiapkan diri supaya masuk dan lolos dalam rekrutmen P3K 2024 tahun ini. Lantas, siapa saja kategori yang masuk prioritas Menpan RB dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini? Jadi Menteri Anas selaku Menpan RB menyampaikan satu penjelasan detail. Ada sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait dengan penataan tenaga honorer. Nah, upaya dalam langkah tersebut, pemerintah mengalokasikan kuota 80% untuk kategori prioritas. Yang mana kategori prioritas dimaksud adalah mereka yang sudah lama mengabdi. Nah, berapa standar masa kerjanya dan status honorer yang bagaimanakah itu? Ikuti terus informasinya. Kategori tenaga honorer yang masuk prioritas Menteri Pan RB, yakni XTHK2 dan honorer yang telah mengabdi lama setidaknya minimal 5 tahun atau lebih. Maka dua kategori ini, dua syarat ini adalah menjadi penentu Bapak Ibu honorer diangkat langsung menjadi P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini. Logikanya kita bertanya, kenapa XTHK2? Karena memang tenaga honorer kategori 2 ini adalah mereka yang belum sempat terangkat di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2013 dan 2014. Mereka lah yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi itu. Wajar dihargai dan diapresiasi.
Demikian juga setelahnya para honorer yang sudah mengabdi minimal 5 tahun lebih. Wajar kalau dihargai, mereka juga sudah lama mengabdi. Dibandingkan honorer 1-2 tahun sudah mengabdi lalu diprioritaskan, itu tidak berkeadilan. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah melalui Menpan RB menegaskan dan menetapkan dua kriteria ini, yaitu XTK2 dan honorer non-ASN yang sudah mengabdi minimal 5 tahun atau lebih. Bahkan mereka rencananya diangkat menjadi P3K penuh waktu di 2024. Syukur alhamdulillah dengan hal ini. Maka itu pemerintah menempatkan tenaga honorer yang sudah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu supaya masuk jadi P3K 2024. Selain itu, ada fokus utama lagi yang menjadi perhatian pemerintah, yakni honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2023, tetapi tidak terlepas dari syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri Pan RB, yaitu XTHK 2 dan honorer non-ASN yang sudah mengabdi 5 tahun minimal ataupun lebih. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak merasa masuk prioritas, mohon maaf, diharapkan untuk tetap mengikuti alur dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 seperti apa. Itulah informasi yang Bapak Ibu, tentunya kalau ada pertanyaan ya, bagaimana dengan keadaan ini, apakah diterima atau tidak, tentunya kita kembali kepada fakta dan kenyataan. Demikian informasi terkait kategori prioritas dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Semoga bermanfaat. Demikian bagi Bapak Ibu yang sudah memperoleh informasi ini, jangan segan-segan bagikan informasinya kepada rekan, teman, sahabat, dan seterusnya, supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi. Siapa tahu mereka memenuhi syarat dengan dua kriteria yang telah ditetapkan oleh Menpan RB, yaitu XTHK 2 dan masa kerja minimal 5 tahun. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.